Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Teacher Hidayat. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai pola bilangan, yaitu materi matematika kelas 8 SMP. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Baik, sebelum saya bahas, saya tampilkan lagi ya. Ini soal untuk nomor 1 dan nomor 2. Baiklah, untuk soal nomor 1 ya. Jadi di situ tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10 ya. Kalau kita hitung lingkarannya pada polanya, yaitu yang pertama ya. Untuk nomor 1, yang pertama itu ada jumlah lingkarannya ada 2. Bisa dilihat nanti ganti. Kemudian yang kedua adalah 6. Dan yang ketiga 12. Kemudian yang keempat adalah 20. Dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah pola yang ke-20 begitu ya adik-adik ya. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi sebenarnya kalau untuk SMP ini kita belum menggunakan rumus begitu ya, tapi kita perlu tahu pola bilangannya seperti apa. Seperti apa pola bilangannya begitu, sehingga kita bisa menentukan bilangan yang keberapa di sana ya. Nah, di sini yang ditanya adalah bilangan yang bukan bilangan ya, yang ditanya adalah banyak lingkaran pada pola tersebut ya. Kita tentu kita gunakan dulu bilangan gitu ya. Jadi banyak lingkaran pada pola ke-10 kita bisa dapatkan dengan cara pertama kita hitung dulu ya. Jadi jarak antara 2 dengan 6 ini adalah, atau 6 kurang 2 ini adalah 4 ya. Begitu. Kemudian 6 dengan 12 atau 12 kurang 6 itu adalah 6. Kemudian 20 kurang 12 adalah 8. Begitu polanya. Terlihat ya, jelas ya. Nah, di sini kan penambahannya tidak sama ya, masih 4, 6 dan 8. Tapi coba kita hitung lagi. Di sini berarti 6 dikurang 4 adalah 2. Ya. Sedangkan 8 kurang 6 adalah 2. Nah, di sini sama ya. Nah, berarti dengan demikian pola berikutnya sudah bisa kita tebak begitu, bahwa pola berikutnya adalah kita tambah 2 lagi di bawah. Berarti ya 10 ya. Iya. Atau nanti penambahnya itu adalah kelipatan 2, tapi dimulai dari 4 tadi ya. Jadi berikutnya tambah 10 maka jadi 30 gitu ya. Berikutnya lagi tambah 12 menjadi 42 gitu ya. Berikutnya lagi tambah 14 ya. Tambah 14 menjadi 56. Kemudian tambah 16 ya, menjadi 72. Coba kita hitung dulu ini pola keberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini tadi kita sudah tambah dengan 16. Berikutnya tambah dengan 18. Ya, tambah 18 berarti menjadi 90. Tambah 18 menjadi 90. Kemudian tambah lagi setelah 18 tambah 2 lagi berarti tambah 20, berarti menjadi 110 begitu ya adik-adik ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah pola ke-10. Nah, jadi yang dimaksud adalah ini yang pola 10. Nah, jadi kalau kita hitung di sini, ini tadi tambah 10 ya, kemudian ini tambah 12. Begitu, ini tambah 14 tadi. Berikutnya tambah 16. Di sini tambah 18. Kemudian di sini ada tambah 20 ya. Coba kita lihat nih, tambah 2 lagi di sini 2, 2, 2, 2 seterusnya. Jadi demikian untuk pembahasan soal nomor 1 ya. Nanti kalau ada soal yang sama polanya bisa menggunakan cara ini. Soal nomor 2 ini sebenarnya sama ya dengan nomor 1 bentuknya ya. Maksudnya tuh bentuk soalnya sama. Hanya saja mungkin polanya berbeda gitu ya. Jadi kita lihat di sini gambar berikut adalah pola segitiga yang disusun dari batang korek api. Tentukan batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-6 ya. Coba kita lihat di situ ya. Kita hitung ya. Jadi pola pertama itu ada 1, 2, 3, ada 3 batang korek api. Pola kedua kita lihat ya, 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kalau kita lihat, kita juga untuk mempercepat perhitungan kita bisa menggunakan hitung aja segitiganya ya. 1, kemudian yang di 2 ini 1, 2, 3, tapi yang ininya saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tinggal kita kalikan ya. Baik, kita lihat ya. Jadi pola bilangannya untuk nomor 2 saya bantu saja untuk pola bilangannya ya. Nanti adik-adik silahkan mencari jawabannya gitu, karena nomor 1 saya sudah kerjakan.
nomor 2 ini bentuknya sama dengan nomor 1 ya. Jadi untuk nomor 2 tadi, untuk yang pertama segitiganya batang korek api pada segitiga yang pertama atau pola yang pertama itu ada 3. Kemudian pola yang kedua itu ada segitiganya ada 3, berarti 3 kali 3 ada 9 ya. Kemudian di bentuk yang ketiga segitiganya itu ada segitiga yang dihitung maksudnya ya, itu ada 6. Jadi 6 kali 3 18 ya. Gitu. Kemudian di yang keempat itu ada 10 ya. Ada 10 segitiganya yang kita hitung. Jadi 10 kali 3 30 dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah pola yang ke-6 ya adik-adik ya. Jadi kita hitung dulu. Sama dengan tadi, 9 kurang 3 6. 18 dikurang 9 adalah berapa? 9 ya. Kemudian 30 dikurang 18 adalah 12. Nah, coba kita lihat nih. 9 dikurang 6 adalah 3. 12 dikurang 3 adalah 12 dikurang 9 adalah 3 juga. Jadi ini penambahnya 3. Bedanya tadi dengan nomor 1, kalau di sini tadi selisih untuk yang penambahnya itu udah 2 ya. Kalau yang di sini 3 dan diawali dengan 6 ya. Silakan tinggal lanjutkan aja. Ini mudah sekali ya. Ini peluang yang berikutnya adalah 12 tambah 3 berapa gitu ya. Ya berarti kan saya bantu 1 ya. Jadi 12 tambah 3 lagi berarti sini 15. Silakan adik-adik tambahkan. Nah, ini yang ke-6 ini udah dekat sebenarnya ya. Tapi silakan coba. Nanti kalau saya beritahu semua adik-adik tidak bisa mencobanya gitu ya. Jadi itu untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 ya. Jadi ini ada bangun ya. Ada bangun datar yang di dalamnya juga ada bangun datar lagi untuk pola-pola berikutnya. Jadi kita perhatikan pola bangun datar berikut begitu ya. Jadi untuk perintah yang A, salin dan lengkapi tabel di bawah ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nanti yang diperhatikan itu ada 3 tabel ya. Ada 3 tabel. Yaitu yang pertama adalah banyak perseginya, kemudian yang kedua banyak segitiga, dan yang ketiga adalah banyak garisnya. Ya, adik-adik semua. Jadi kalau kita lihat kembali ke gambarnya tadi, ya kita lihat tadi kembali ke gambar. Ini ya, untuk persegi yang di gambar yang pertama itu ada 1 ya, 1. Kemudian di gambar yang kedua perseginya adalah 1 dan 2 ya, ada 2 ya. Kemudian untuk gambar yang 3 perseginya ada, kita hitung nih ya, 1 ini ya. Kemudian 2 nih, itu perseginya. Kemudian yang di dalamnya lagi 1 lagi, 3 ya. Jadi ada 3. Kemudian untuk yang keempat itu kita hitung 1 2 ya, tinggal nambah 1 dia, 3 4. Jadi begitu terus dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat di tabelnya polanya jelas. Banyak perseginya adalah 1 2 3 4. Dan rumusnya 2 di sini ada ya sebenarnya n gitu ya. Jadi sebanyak pola keberapa ya, misal pola ke n berarti jumlah perseginya adalah n gitu ya. Nah, sementara banyak segitiganya bisa kita hitung ya. Untuk yang pertama itu tidak ada segitiganya ya adik-adik. Coba lihat. Kemudian yang kedua itu segitiganya yang ini maksudnya. Kita lihat ya. Nih 1 segitiga, 1. Kemudian 2 3 4. Coba kita lihat. Benar tidak? Ya, benar ya. Untuk yang pola kedua banyak segitiganya adalah 4 ya. Kalau untuk pola ketiga itu ada 8. Adik-adik bisa hitung sendiri mana saja yang termasuk segitiga 8 yang dimaksud itu. Nah, kemudian untuk banyak garisnya kita hitung. Untuk pola pertama itu garisnya 1 2 3 4 ya. Benar ya? 4 ya di sini juga. Kemudian untuk pola kedua kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8. Pola ketiga tinggal nambah ya, yaitu 12. Nah, yang untuk perintah yang A tinggal lanjutkan salin dan lengkapi tabel di bawah ini. Lalu bagaimana cara melanjutkannya? Kita lihat polanya adik-adik. 1 2 3 4 gitu ya. Berarti tinggal tambah 1. Berapa di sini ya? Ya lihat di sini nambahnya 1 nih. Ya, berarti di sini berapa? Di sini n gitu ya. Kemudian untuk banyak segitiganya adalah 0 4 8. Berapa nambahnya? Ya. Kita lihat nambah 4 ya. 4 ya, tambah 4 lagi 8. Nah, dan berikutnya seterusnya. Nah, berarti rumusnya di sini apa? Berarti rumusnya di sini adalah pada saat dia 1 di sini adalah 0. Nah, gitu ya. Kemudian pada saat 2 di sini 4, pada saat 3 di sini 8. Apa kira-kira hubungannya?
Nah, jadi apa kira-kira hubungan antara n ini dengan banyak segitiganya, gitu ya, dengan pola bilangan pada banyak segitiganya. Ya, baik. Jadi saya jelaskan sedikit ya untuk yang nanti untuk yang ke n-nya banyak segitiganya apa tuh, gitu ya. Kalau yang tadi kan banyak perseginya adalah n ya. Nah, untuk yang segitiganya berapa gitu ya. Nah, kita lihat tadi polanya adalah 0, 4, 8 dan seterusnya ya. Tapi kalau ini ya, jadi kalau kita lihat jaraknya adalah 4 ya. 8 kurang 4 4 gitu ya. Terus penambahnya 4. Nah, pada saat n nanti seperti apa gitu ya. Sementara untuk suku pertamanya adalah 0. Jadi kalau ini nah, ada rumusnya sebenarnya ya. Ini kan termasuk kalau di SMA itu barisan aritmatik gitu ya. Tapi oke lah ya. Untuk pola yang ini, jadi saya bisa jelaskan bahwa untuk yang ke n-nya gitu ya, itu adalah 4n. Nah, coba kita lihat 4n ya. 4 kali 1 4 ya. Sementara untuk pola yang pertama 0 gitu. Bilangan yang pertama 0, berarti 4n-nya dikurangi 4. Nah, ini 4n dikurang 4-nya ada pada video saya sebelumnya sebenarnya, tapi itu untuk yang SMA. Tapi saya bisa kasih ke adik-adik bahwa ini rumusnya adalah 4n dikurang 4 gitu ya. Untuk yang banyak segitiganya. Jadi kalau misalkan kita cari, oh berarti pada saat pola yang ketiga segitiga berapa? Ini 8 ya. Coba kita lihat ya. Berarti 4 dikali yang ketiga nih dikurang 4. Berapa sih? Gitu ya. Ini pada saat pola yang keempat ya, yang ketiga ya. Jadi kita lihat nih, ini kan 3, berarti karena yang pola yang ketiga maka n-nya diganti 3. 4 kali 3 12 gitu ya. Dikurang 4 sehingga menjadi 12 kurang 4 adalah 8 tuh ya. 8 ya. Begitu dan seterusnya. Nah, ini nanti di akhir ini untuk yang di tabel tadi ya. Jadi di sini ya. Letaknya itu adalah 4n dikurang 4 begitu. Nah, kemudian yang ini juga sama. Ini kita lihat penambahannya adalah 44 juga ya. Cuman perbedaannya adalah kalau di sini tadi untuk yang pertamanya 0, sementara untuk banyak garis yang pertamanya adalah 4. Sehingga tadi kalau kita lihat ini lebih mudah dari yang di sini tadi ya. Jadi kalau kita kembalilah sekaligus ke rumus yang di sini tadi yang sudah saya buat kan tadi, kenapa saya kurangkan 4 karena di bilangan pertamanya 0 ya. Tapi kalau seandainya dia dimulainya dari 4 tadi seperti yang untuk ini ya, banyak garisnya ya, itu dimulai dari 4 ya. Jadi 4 kemudian 8 12. Nah, ini kan bilangan pertamanya 4. Maka untuk yang ke n-nya ya, atau u ke n-nya gitu ya, suku ke n sebenarnya ini ya, itu adalah ya sudah langsung saja 4n gitu. Nah, kalau misalkan suku keduanya berapa ya, kalikan aja. 4 kali 2 8 ya kan. Kalau u ketiga berapa? 4 kali 3 berapa? 12 gitu ya. Nah, begitu. Jadi lebih mudah untuk yang banyak garisnya begitu ya. Nah, insya Allah paham ya, mudah-mudahan paham adik-adik semua. Ini mudah sebenarnya kalau pola bilangan itu ya. Kemudian untuk yang berapa banyak garis yang ada pada gambar ke-12. Nah, ini banyak garis yang ada pada gambar ke-12. Tadi kan kita sudah punya rumusnya ya, bahwa untuk u yang ke n-nya atau banyak garis yang ke n-nya adalah 4n. Berarti kalau 12 ya tinggal kalikan. Berarti u12 sama dengan 4 kali 12. Ya, cari sendiri ya. Oke. Kemudian untuk yang C-nya ya, yang bagian C-nya, jika dalam gambar ke n ada 48 segitiga, carilah nilai n. Nah, ini banyak segitiga. Tadi rumus banyak segitiganya jelas ya. Untuk yang segitiga ke n, rumusnya adalah tadi di atas ya. Saya tulis ulang. 4n dikurang 4. Nah, sementara tadi untuk bagian C, jika gambar ke n ada 48 segitiganya. Ya, berarti sini 4n dikurang 4 itu ada 48. Nah, selesaikanlah nih. Jadi 4n sama dengan ini, pindah ruas ke kanan ya. Sehingga 48 tambah 4. Kemudian 4n sama dengan 52. Dan n-nya sama dengan 52 dibagi 4. Ayo berapa? Hitung ya. Nah, untuk soal nomor 4 ya. Ini tentukan barisan yang terbentuk jika pola barisan tersebut adalah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa polanya adalah untuk yang A itu adalah AN sama dengan 3N. Ini artinya A ke berapa? A ke N itu adalah 3 dikali N-nya. Nah, begitu ya. Dan seterusnya BN sama dengan min setengah pangkat N. Nah, ini sebenarnya ini lebih mudah sebenarnya. Jadi kita tinggal mengganti aja N-nya itu dengan 1, 2, 3, 4,
5 dan seterusnya ya. Tapi sepertinya cukup lah sampai 5 barangkali ya. Di sini juga tidak. Oh, maaf ya, di bawah ada ya. Untuk n-nya 1 2 3 4, berarti sampai 4. Nah, sampai 4 dan seterusnya. Jadi, nah saya mau contohkan nih. Salah satunya nanti yang 2 silakan adik-adik cari sendiri. Tapi di sini kalau biasanya kalau saya bertemu soal seperti ini nih kalau di kelas, biasa kalau saya tanya nih yang mana yang mau saya jadikan contoh nih gitu kan, yang mau saya beri contoh, pasti pilihnya yang B ya gitu ya. Tidak apa-apa ya, jadi coba saya yang B ya, saya berikan contoh. Di situ BN sama dengan min setengah pangkat N, kita tulis rumusnya ya. Jadi BN sama dengan min setengah pangkat N. Nah, sudah, ini mudah sekali. Berarti B1 nya ya udah min setengah pangkat 1 berapa? Min setengah ya, tetap begitu. Kemudian B2 ya min setengah pangkat 2 gitu. Artinya apa sih? Min setengah ya kan, kali min setengah gitu. Hasilnya berapa? Ya 1 kali 1 1. Ayo jangan lupa ini ya. Ini adalah di SD nih, sudah kelar nih. Diulang lagi juga di kelas 1 ya. Jadi 2 kali 2 4. Nah, positif apa negatif? Positif ya, karena negatif kali negatif. Kemudian B3 nya begitu juga sama. Maka saya singkat saja. Berarti min setengah pangkat 3. Jadi berapa tuh? Ya yang tinggal kali aja bawah. 2 kali 2 kali 2 berarti 8 ya. Dan kemudian negatif ya, saya tulis dulu. Min setengah kali min setengah kali min setengah ya. Nah gitu. Jadi nih sama nih, tapi negatif kali negatif positif ya. Nah kalikan lagi negatif, berarti negatif dia jawabannya. Negatif 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi negatif 1/8. Nah untuk B4 dengan cara yang sama, langsung saja saya tuliskan. Jadi pangkat 4 sama dengan ini positif ya. Jadi sebenarnya untuk mempermudah, apabila dia bilangan yang dipangkatkannya adalah bilangan negatif, maka lihat pangkatnya saja. Jika dia pangkatnya genap, maka dia hasilnya pasti positif. Tapi jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi kalau di sini kan genap ya 4. Berarti langsung saja 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Jadi ini positif 1/16. Maka pola bilangan yang terbentuk seperti apa? Jadi yang pertama tadi min setengah ya. Kemudian yang kedua adalah 1/4. Yang ketiga adalah min 1/8. Yang keempat adalah 1/16 dan seterusnya. Nah ini ya. Ini untuk yang BN-nya. Nah untuk yang AN dan CN-nya ya adik-adik silahkan coba. Ini polanya lebih mudah daripada yang BN. Nah makanya saya kerjakan yang BN. Silahkan dicoba ya. Intinya tinggal mengganti aja N itu dengan 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah selanjutnya untuk soal nomor 5 ya, salinlah barisan bilangan berikut kemudian tentukan 3 bilangan berikutnya. Nah ini kita tidak perlu mengetahui rumusnya apa ya, yang penting kita mengetahui polanya kemudian kita tentukan 3 bilangan berikutnya ya. Baik, ini jadi kita lihat polanya untuk yang A ya. Jadi untuk nomor 5 ya, jadi kan ini diminta 3 bilangan berikutnya ya. Jadi nanti saya akan coba saya coba bantu untuk polanya, kemudian nanti saya akan berikan 1 bilangan berikutnya, dan kemudian yang kedua 2 bilangan berikutnya adik-adik silahkan coba sendiri ya. Baik, untuk itu saya sudah salin ya. Untuk soal nomor 5 ini saya salin karena saya tidak mau coret-coret di buku paketnya gitu ya. Coba kita lihat ya. Nah yang A perhatikan 1 2 3 5 8 13. Ini kalau kita lihat ya, 2 kurang 1 1 ya, kemudian 3 kurang 2 juga 1, 5 kurang 3 2, 8 kurang 5 3, cuman 13 kurang 8 5. Kok begitu ya? Nah ini tidak beraturan nih. Nah adik-adik, ini sebenarnya dinamakan barisan Fibonacci ya. Saya ini informasi umum saja, sebenarnya tidak wajib tahu, tapi saya beritahu begitu ya. Jadi ini adalah barisan Fibonacci atau pola bilangan Fibonacci namanya. Nah jadi seperti apa caranya? Kita lihat 1 tambah 2 hasilnya adalah 3 ya. Nah mudah ya. 2 tambah 3 hasilnya 5, 3 tambah 5 hasilnya 8, 5 tambah 8 hasilnya 13. Bisa dipahami kira-kira adik-adik? Nah jadi yang di sini berapa dong? Nah ini saya kerjakan, nanti yang ini silakan dicari. Berarti tinggal
Berarti bilangan yang dicari itu merupakan hasil penyumlahan dari bilangan di sebelahnya dengan bilangan sebelumnya. Jadi 8 tambah 13 adalah 21. Nah, yang berikutnya berapa? Ya silakan adik cari. Berarti tinggal ditambahkan berapa di sini. Kemudian di sini nanti tambahkan antara ini dengan ini ya, berapa sih? Baik. Kemudian untuk yang B. Nah, untuk yang B kita lihat nih. 1 2 4 7 11 18 29. Coba kita lihat nih. 2 kurang 1 1 ya. Kemudian 4 kurang 2 2. 7 kurang 4 3. 11 kurang 7 4. Nah, ketahuan ya. 18 ya. 18 dikurang 11 7 ya. Nah, 7 kurang 4 ya. 18 dikurang 11 7, kemudian 29 dikurang 18 adalah 11 ya. 11 ya. Nah, kalau kita lihat di sini polanya adalah penambahannya adalah 1, kemudian tambah 2, tambah 3, tambah 4 begitu ya. Kemudian tambah 7, kemudian tambah 11. Nah, ini sebenarnya ini agak ini ya, agak ini kalau menurut saya agak janggal nih untuk soalnya, barangkali ada kesalahan barangkali ya. Seharusnya ini kan kalau kita lihat penambahnya adalah bilangan asli gitu, mulai dari 1. Ini tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Seharusnya sih tambah 5 dulu ya. Kalau tambah 7 berarti dia lompat ini sebenarnya. Ini tambah 3 berarti ya. Ini tambah 4 begitu. Lompat ini. Seharusnya di sini adalah tambah 5 dulu. Ya, tambah 5, kemudian di sini tambah 11. Nah, nanti kalau misalkan diralat bisa ini kita kerjakan ya. Tapi kalau tidak diralat ini susah nih. 11 seharusnya di sini ada satu lagi nih. 11 tambah 5 harusnya adalah 16 ya harusnya 16 di sini begitu ya. Nah, begitu adik-adik. Kemudian untuk yang C, nah ini mudah yang C. Coba kita lihat ya. Pertama ini adalah bilangan pecahan. Adalah bentuk bilangan pecahan. Coba kita lihat nih untuk pembilang ya pembilangnya itu yang di atas ya, pembilangnya sama 1 1 1. Untuk penyebutnya kita perhatikan di sini ada pola X-nya tetap ya, tapi X-nya pangkatnya coba lihat, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, nambah 1 ya pangkatnya. Oke. Kemudian koefisien dari X-nya perhatikan, ini adalah 1 tapi tidak ditulis kalau 1 2 3 4. Berarti berikutnya di sini bisa kita tebak ya, atau kita bisa ketahui bahwa 1 per otomatis di sini 5 dong ya kan. Kemudian X pangkat 6 ya, mudah ya. Silahkan lanjutkan yang di sini dan di sini. Kemudian untuk yang D kita lihat ya, ini yang D juga mudah. 2 pangkat 2 kurang 2, 3 pangkat 3 kurang 3, 4 pangkat 4 kurang 4, 5 pangkat 5 kurang 5. Berarti ya di sini ya tinggal lanjutkan lah. 6 pangkat 6 kurang 6 gitu dan seterusnya. Ya, tinggal lanjutkan. Ya, kemudian ini. Nah, ini sebenarnya ini mudah nih, tapi mungkin kalau kita tidak kalau kita belum terbiasa menyelesaikan soal-soal pola bilangan mungkin akan sedikit bingung ya. Ini kok ada min 1, 2, min 1 lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya min 1-nya ini sebagai pola yang tetap gitu ya. Coba kita lihat nih. Jadi lompat 2 dia. Selalu min 1 begitu ya. Nah, sementara yang 2-nya di sini kita lihat nih. Nih 2 ya. 3 kurang 2 1 ya. Nah, 4 kurang 3 juga 2. 5 kurang 4 juga 2. Jadi ini tambah 1 tambah 1 tambah 1. Sementara min 1-nya itu selalu berada di selangnya gitu ya, atau di antaranya. Jadi di sini setelah 5 berarti min 1 lagi. Nah, berapa di sini? Ya tinggal tambahlah. 5 tambah 1 taruh sini ya. Baik ya. Mudah ya. Ya begitu untuk soal yang nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 ini adalah soal terbuka gitu ya. Wah, saya membacanya soal terbuka gitu ya, tapi saya pernah sih menemukan soal ini sebelumnya ya, sebelum saya lihat juga di buku ini ya. Jadi adik-adik di sini juga sebenarnya ada polanya gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Saya langsung saja barangkali. 1 tambah 4 kan 5 memang ya. Kemudian 2 tambah 5 kok 12, kok bukan 7 begitu ya. Nah, dapat dari mana? Sebenarnya ada beberapa rumus gitu ya, tapi saya kasih saja satu. Jadi kalau adik-adik punya cara rumus yang lain, asal dia polanya pas, maksudnya polanya tetap atau serasi, itu benar juga gitu ya, tidak salah. Nah, coba kalau saya berikan di sini satu aja barangkali. 1 tambah 4 5, 2 tambah 5 harusnya 7 ya. Nah, 7 di sini tambah 5 yang tadi. 7 tambah 5 kan jadi 12 gitu ya. Nah, gitu. Jadi hasil penjumlahan ini kemudian tambah lagi yang di sini. Iya, jadi sehingga hasilnya adalah 12. Nah, berarti coba kita lihat benar nggak? Benar tidak pola yang saya sebutkan tadi? 3 tambah 6 kan 9 seharusnya ya. Nah, 9 ditambahkan dengan 12 hasilnya adalah 21 ya. Kemudian
8 tambah, jadi tentukan hasil dari 8 tambah 11. Maka kalau menggunakan rumus yang saya sebutkan tadi, maka 8 tambah 11 kan 19 tuh seharusnya. Nah 19 kita tambahlah dengan 21, sehingga 21 tambah 19 hasilnya adalah 40. Jadi kalau saya tuliskan di sini 40. Nah salah satu yang saya sebutkan tadi salah satu pola yang dari pola bilangan ini, salah satunya yang saya sebutkan tadi yaitu dengan menjumlahkan menjumlahkan hasil penjumlahan yang kedua dengan hasil penjumlahan yang sebelumnya, itu hasilnya di sini 40. Nah, nanti kalau adik-adik ada bentuk pola yang lain, misalnya ada rumus yang lain begitu ya, asal polanya pas untuk yang bilangan-bilangan sebelumnya, maka itu juga benar. Nah, demikian adik-adik video pembahasan mengenai pola bilangan saya yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dari beberapa, ada 6 soal tadi ya saya sudah kerjakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.